Ini loh, kalau kau mau bisa berbuat, nggak usah mulut-mulut, nggak usah banyak janji, jangan banyak omong doang. Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. 1. Kesemakmuran. Kalau orang Indonesia bagian timur, mereka bilang tokoh-tokoh di Indonesia ini omong doang. Bahkan Pama tentang bagaimana pulau terluar itu digarap oleh Pak Jokowi. Kalau pinter mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Udahlah, memang pakainya buset itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu. Meradangnya tidak karena itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Hasil survei elektabilitas masih memposisikan Anies di urutan ketiga. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir bahwa banyak tokoh Indonesia yang hanya omdo atau omong doang dalam menebar janji. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Kita ingin ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Jangan omong-omong doang. Kalau kau mau bisa berbuat, nggak usah banyak janji, jangan banyak omong doang. Berbeda dengan Anies Baswedan yang disinggung hanya pintar omong doang, Ganjar di Jawa Tengah cukup mentereng tanpa banyak kata. Hal ini juga yang dilihat oleh masyarakat Manado yang membuat Ganjar dikerumuni begitu banyak rakyat yang berharap Ganjar menjadi presiden 2024. Saya doakan Bapak Ibu sehat, saya doakan Bapak Ibu semangat. Amin. Terima kasih. Manado menyambut dengan sangat luar biasa. Selamat pagi. Bagaimana perasaannya tadi waktu Pak Ganjar panggil kemudian ini? Bagus presidennya. Calon presidennya. Tidak menolak untuk membeli, saya ditawarkan. Ya? Iya, langsung beli. Dan saya tahu saudara-saudara ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat, yang paham hati rakyat, yang pemberani demi rakyat. Apa artinya? Niatnya bangsa bersatu memilih Ganjar Pranowo. Mayoritas kemana? Ke Ganjar. Clear. Kalau kemudian kita pakai persentase, berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktivitas? Mungkin 95% ikut Ganjar. Capres pandai main kata, dibungkam Capres pandai kerja. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2024-2029 baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023 mendatang. Namun demikian, sejauh ini terdapat 3 tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi capres dengan elektabilitas teratas di sejumlah survei. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pendiri organisasi Massa Nasional Demokrat Anies Baswedan. Di antara ketiga capres potensial tersebut, Anies lah yang paling sering disebut pintar menyusun kata. Anies Baswedan pandai bermain kata-kata dalam setiap ucapannya di depan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang ahli dalam menggunakan kata-kata dalam memandang segala persoalan di Jakarta saat memimpin. Namun perkataan Anies Baswedan itu tidak menunjukkan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi Jakarta saat itu. Hal ini mengingatkan calon presiden dari kompetitor Anies, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang baru-baru ini ia menuturkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang banyak besar di mulut saja, tetapi janjinya tidak diperbuat atau disebut hanya omong doang atau omdo.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir bahwa banyak tokoh di Indonesia yang hanya omdo atau omong doang dalam menebar janji. Prabowo mengatakan, seorang tokoh tidak perlu menebar banyak janji yang ujung-ujungnya tidak bisa ditepati. Dia pun menekankan agar seorang tokoh tidak perlu muluk-muluk jika ingin berbuat baik. Kita berbuat gak usah muluk-muluk, gak usah banyak janji, berbuat sederhana, jangan banyak, ujar Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 18 Mei. Kalau kata orang Timur bilang, tokoh Indonesia ini banyak omong-omong, omdo, omong doang, sambungnya. Prabowo lantas mengungkit program Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI yang ingin membersihkan 100.000 masjid, di mana Prabowo Subianto bersedia ikut membantu. Dia menilai yang paling utama dari program tersebut adalah konsistensi, misalnya seperti selalu membersihkan 20 masjid setiap harinya. Makanya saya bilang, gak usah ribuan, bersihkan saja sehari 20 masjid sudah luar biasa. Tapi kalau BKPRMI bisa, berarti punya manfaat bagi umat Islam, tutur Prabowo. Prabowo Subianto pun menyatakan dirinya ingin ikut andil dalam program membersihkan 100.000 masjid yang digagas oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI. Berbeda dengan Anies Baswedan yang disinggung hanya pintar omong doang, Ganjar di Jawa Tengah cukup mentereng tanpa banyak kata. Ganjar menunjukkan kerja nyata, rekam jejak, track record, pengalaman, dan kepedulian sebagai sosok pemimpin masyarakat Jawa Tengah menjadi pemikat tersendiri dari sosok Ganjar. Hal ini juga yang dilihat oleh masyarakat Manado yang membuat Ganjar dikerumuni begitu banyak rakyat yang berharap Ganjar menjadi presiden 2024. Calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berbaur bersama warga kota Manado saat berolahraga pagi bersama di kawasan Mega Mas Kamis 18 Mei. Ganjar Pranowo didampingi sejumlah pengurus PDI Perjuangan terlihat menikmati suasana berolahraga pagi di kota Manado. Tak segan-segan, Gubernur Jawa Tengah itu pun menyapa warga Manado. Bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendapatkan sambutan hangat dari ribuan warga Manado saat berolahraga. Mulai dari orang tua hingga anak muda, tampak antusias dan bersemangat untuk bertemu dan mengikuti olahraga pagi dengan Ganjar. Di tengah sejuknya suasana pagi kota Manado, Ganjar melakukan lari pagi dengan rute Hotel 4 Points menuju kawasan Mega Mas yang menjadi tempat warga Manado olahraga pagi. Sesampainya di sana, Ganjar disambut sorak-sorai dari warga. Mereka berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Ganjar. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu juga diteriaki Ganjar Presiden dan torang Ganjar di sana. Melihat tingginya semangat dan antusias warga, Ganjar juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga. Bukan hanya menyapa warga saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di kota Manado juga menghadiri halal bihalal pada Kamis sore. Kedatangan Ganjar pun disambut antusias warga. Ganjar menyebutkan, kota Manado merupakan salah satu daerah percontohan toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebuah hubungan yang terjalin sejak lama antar masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Manado yang berbeda-beda keyakinan dapat berlangsung dengan begitu harmonis.